Jadi keenergian atau keilmuan energi Kundalini Platinum ini sebenarnya lebih kepada untuk kesuksesan dalam finansial sebenarnya. Tapi untuk sukses itu kita harus sehat dulu tubuh kita. Makanya di keenergian ini diperbaiki semua cakra-cakranya, di booster, dikasih ibaratkan kelahar macet, butuh power besar, didongkrak sehingga nanti kelaharnya putarannya tepat, sehingga cahaya di setiap cakra ini mengeluarkan cahaya yang aktif. Nah, kekuatan energi inilah nanti yang akan kita akses. Contohnya ketika nanti saya buka cakra ajna, itu akan otomatis secara fisik akan mempengaruhi otak kita. Otak di mana otak ini terbagi dua, otak kanan dan otak kiri. Di tengah-tengah ini, kata ilmuwan, ditemukan suatu titik yang dinamakan God spot, titik Tuhan. Sehingga ketika cakra ini sudah diaktifkan oleh saya nanti, banyak di antara alumni-alumni saya yang beberapa bulan ini langsung bisa melihat hal-hal yang bersifat metafisik, melihat energi, melihat makhluk gaib dan sebagainya. Kok bisa secepat itu? Karena memang sudah seimbangnya otak kanan dan otak kiri ini. Ketika nanti sudah seimbang otak kanan otak kiri ini, maka bisa seketika nanti untuk hal-hal yang bersifat metafisik, termasuk nanti setelah saya aktivasi, kan saya buktikan bahwa Anda semua nanti langsung bisa melihat energi, aura, termasuk makhluk gaib sekalipun. Di materi yang kemarin, saya sudah jelaskan manusia itu dari berbagai masalah. Setelah saya berinteraksi dengan banyak orang, permasalahan mereka itu di cakra solar plexus dan di pusar. Dan juga di unsur tanahnya, di mulut. Nengecolok serosak kebanyakan orang ketika ketemu sereng dan bulat diperhatikan, oh ini ternyata yang rusak. Dari pengalaman-pengalaman itu ketika saya perbaiki cakranya, yang rusak itu kelihatan ketika seluruh cakra ini sudah diperbaiki, cahayanya itu kan kelihatan semua. Dari cakra mahkota sampai ke 7 ini, yang paling dominan, paling luar itu adalah yang disebut aura ya. Itu adalah atau mencerminkan keadaan kejiwaan, sosial mereka, kesehatan mereka, macam-macam, yang paling luar ini. Suatu contoh yang saya ceritakan minggu kemarin, pas di luar neka bercahaya kuning keemasan. Cahaya kuning keemasan ini adalah salah satu warna di solar plexus. Pas orang yang besakin, pas cahayanya kuning keemasan bagus, yang sangat dominan warna itu, dipastikan orang itu sedang sukses, sedang banyak uangnya, sedang pangkatnya sedang baik, dan sebagainya. Dan ketika saya perhatikan, yang cakra paling dalam itu adalah ternyata itu adalah masalah mereka. Sepaling bundul mereka. Nah, ketika pas sebaliknya dari yang tadi, pas warna kuning keemasannya itu paling dalam, pasti mereka sedang masalah dengan kesehatan, dengan finansial, dan sejenisnya. Nah, dari melihat itu, berarti tak perbaiki cakranya. Alumni-alumni saya itu yang saya di luar kota-kota itu, di luar kota, di luar Jawa. Dan setelah diperbaiki, dirubah, yang paling dominan itu dibuat warna keemasan, warna lambungnya diperbaiki. Bahkan saat itu juga saya sakit saraf, saya diabetes 600, saya kanker payudara, jantung, bisa sembuh seketika dengan keenergian itu. Makanya di Platinum ini
Saya berharap bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk meningkatkan finansial kita. Dan terbukti juga alumni-alumni saya itu yang ketika malam hari aktivasi, bagi yang punya usaha ya, besok paginya penjualannya minimal rata-rata itu meningkat 20%. Ada yang sampai 3 kali lipat, macam-macam. Saya jelaskan yang minggu kemarin tentang masalah unsur tanah, unsur cakra solar plexus dan pusar. Jadi permasalahan manusia itu sebenarnya ada di mulut, ada di lambung, dan di pusar. Ada di 3 tempat ini. Kalau ininya rusak, pasti rusak semuanya. Mahkotanya rusak, pasti akan mengakibatkan kerusakan pada semuanya. Kalau ininya rusak, juga rusak semuanya. Ibaratkan makan yang saya jelaskan minggu kemarin, makan. Manusia itu makan dan ditampung oleh lambung. Lambung ini diibaratkan adalah kantong rezeki. Lambung. Ini pintunya, pintu rezeki. Ini kantongnya. Dan setiap rezeki, setiap makanan butuh pembuangan. Ini perut kita ini. Ini tempat kotoran. Ketika satu ini solar cakra pusar, cakra solar plexus, dan unsur tanah ini rusak, maka akan mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi kerejekian terutama. Pasti rusak. Manusia ketika makan langsung masuk ke lambung. Kotoran-kotorannya ditampung di sini di perut. Dan ini butuh pembuangan. Butuh BAB. Harus dibuang. Sehingga ketika sudah bersih, lambungnya sudah bersih, kotorannya sudah bersih, kita bisa makan lagi. Kalau masih penuh kotorannya, tidak bisa. Seperti yang saya katakan minggu kemarin, meskipun Anda sangat suka sekali pada sate kambing, gulai kambing, jangankan mau beli sendiri, ditawari teman, ayo makan yuk sate, pasti ditolak. Rezeki seperti itu juga. Ketika sudah penuh dan belum dibuang kotorannya, jangankan mencari sendiri, alako kaman-kaman. Itu ulangin pasti ditolak. Karena kotorannya masih penuh. Maka di sini nanti akan diajari bagaimana cara menerima rezeki itu, mengolahnya dan membuang kotoran sehingga rezeki bisa langsung datang secepatnya. Seperti orang makan. Dengan teknik-teknik yang akan saya ajarkan nanti. Cara buang kotoran, cara menerima keberlimpahan dan sebagainya. Ketika ini rusak, gelap, meskipun di rumah kita, dan kerusakan-kerusakan ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang menengah ke bawah. Pengalaman-pengalaman saya ketemu dengan orang-orang yang uangnya ratusan juta bahkan M, ketika ininya rusak sama saja, punya masalah penyakit, macam-macam. Mereka meskipun di rumahnya uangnya berlimpah, makanannya berlimpah, tapi mereka tidak bisa menikmati rezeki itu. Tidak bisa masuk. Contohnya kan banyak kan. Orang yang punya ratusan juta, tapi sudah kena penyakit lambung, katakanlah diabetes. Semuanya sudah dilarang oleh dokter. Tak boleh masuk kan. Karena rosak nih kan. Ininya penuh, kotorannya penuh. Secara fisik, ya setiap hari kita harus buang kotoran. BAB. Legeh tabuk le nyaman. Tapi secara metafisik ada 3 cara untuk membuang kotoran itu. Secara keenergian, juga secara sodakoh, membuang rezeki. Sodakoh itu seperti ini, katakanlah Mas Rois pedagang sepeda kan, pagi-pagi laku sepedanya. Itu kan otomatis rezeki masuk maksudnya.
Karena rezeki masuk, itu kan otomatis ibaratkan makanan masuk ke lambung kita sudah. Lambung ini yang mengolah nanti menjadi nutrisi macam-macam. Dan harus ketika sudah diolah sekian rupa, akhirnya masuk ke ini usus, menjadi yang tidak berguna, menjadi kotoran. Ibaratkan makanan, agar ini kosong kembali dan mulut kita ini bisa makan lagi, logikanya kan kotorannya harus dibuang. Rezeki seperti itu juga, Mas Rois ketika pagi-pagi dapat motornya laku, agar secepatnya motornya laku, ya harus sebagian dari penghasilan itu, katakanlah kalau punya penghasilan 1 juta, minimal 100.000 atau 50.000 harus dibuang secepatnya sebagai kotoran, ibaratkan makanan. Dan saya pastikan di hari itu pasti akan laku lagi. Saya pastikan. Ini sesuai juga dengan Al-Quran. Macam-macam sedekah ada di Al-Quran. Kalau terlalu banyak kotoran di sini, semakin menumpuk, maka masalah juga akan semakin banyak. Yang tadinya sehat, bayangkan ketika Anda sampai 1 minggu tidak buang air, tidak buang air besar, pasti masalah. Jadi inti dari pembelajaran atau keilmuan daripada energi Kundalini Reiki Platinum ini, memperbaiki ini lambung, memperbaiki wadah rezeki dan pintu rezeki. Ini yang saya prioritaskan ke ini. Karena orang yang punya masalah penyakit dan sebagainya, ini semua permasalahannya. Di pintu rezeki, ini kantong rezekinya, ini kotorannya. Ternyata hambatannya terlalu banyak kotoran yang tidak dibuang. Nanti diajarkan cara membuang dengan keenergian. Terasa nanti dengan keenergian. Dan juga diajarkan cara sedekah yang benar. Cara sedekahnya, ketika Anda masih ingat bahwa sudah 1 minggu melakukan sedekah, berarti Anda masih menghitung, mengingat. Sedekah yang benar seperti orang buang air besar. Ketika buang air besar ya sudah, tidak diingat-ingat. Mau warnanya, besar kecilnya, lembek kerasnya, tidak usah. Sedekah pun seperti itu. Oh, minggu kemarin saya 200.000, minggu kemarin saya 1 juta. Oh, sekarang sudah 1 minggu, sudah sekian. Berarti Anda masih belum seperti orang buang air besar. Pasti sedekahnya tidak menghasilkan apa-apa. Dan lebih penting lagi, sedekah itu tidak usah diniatkan, Pak. Tidak usah diniatkan, saya mau sedekah agar usaha saya lancar. Tidak perlu. Seperti Anda buang air besar, tidak perlu niat apa-apa. Yang penting buang air besar beres, perut enteng beres, itu tujuannya. Waalaikumsalam. Ketika masih punya tujuan, keliru sudah sedekah Anda. Saya sedekah agar dibalas 10 kali lipat umpamanya sama. Masa ada orang buang BAB 1 kali, mudah-mudahan BAB saya jadi 10 kali lipat, kan tidak ada. Jadi rumus dari sedekah itu seperti orang buang air besar. Ketika sudah dijalankan seperti ini, saya jamin. Makanya di video saya yang kemarin saya sampai mengatakan pasti sembuh dari segala macam penyakit separah apapun, pasti sukses, pasti bahagia. Karena kalau sudah menjalankan semua ini. Karena juga sesuai dengan Al-Quran. Ketika bersedekah pasti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Banyak tentang sedekah di Al-Quran. Logikanya, ketika kita makan, sudah kenyang, sudah dibuang kotorannya, kita kan mudah makan lagi. Ketika kita sudah mendapatkan rezeki, kotorannya kita buang,
pasti rezeki itu akan masuk lagi. Dan saya berani targetkan dengan keilmuan ini 21 hari mencapai kesuksesan. Karena di dalam 21 hari itu nanti akan saya bimbing cara meditasi, cara buang air besar, cara buang air besar secara keenergian, juga cara menerima. Cara menerima rezeki itu ada tekniknya juga. Tidak usah membayangkan, bervisualisasi, ini bukan kekuatan pikiran, bukan law of attraction. Ini murni kekuatan kecerdasan tubuh. Kita hanya tinggal makan, menikmati makanan, kotorannya kita buang. Ketika kita makan, kita sudah tidak usah mikir, makanan ini harus diproses di lambung, menjadi ini jadi kotoran, ini jadi air. Tubuh ini sudah luar biasa kecerdasannya. Tidak usah ruwet. Tinggal makan, nikmati, buang air, makan lagi, seterusnya seperti itu. Rezeki pun seperti itu. Masuk, syukuri, kotorannya kita buang, pasti ada sesuatu yang masuk lagi. Konsepnya seperti itu. Selama kotorannya tidak dibuang, pasti akan sulit masuk hal yang baru. Sesederhana itu. Jadi tubuh ini cerdas sudah. Nanti cara penyerapan energinya pun, energi keberlimpahannya, tinggal duduk diam aja. Tinggal niatkan menerima aliran rezeki. Seperti itu aja. Dan setelah itu pasti akan Anda rasakan aliran energi dari alam semesta. Pembuktian kemarin-kemarin seperti itu. Setelah saya uji coba ke beberapa alumni saya. Dan saat buang air besar pun dengan energi, bisa dibuktikan nanti, kalau banyak tumpukan kotoran yang ada di pusar kita, baik secara kotoran secara fisik biasa, penyakit, atau ada energi negatif, entah dosa, macam-macam, atau ada makhluk-makhluk negatif, ketika pembuangan energi nanti, seperti ini getarannya luar biasa. Dalam hal ini yang saya sampaikan barusan, mungkin ada yang mau disampaikan atau kurang dipahami, silakan dipertanyakan. Monggo, kalau mau ada yang disampaikan sebelum saya lanjut untuk materi selanjutnya. Ini kan hanya sebatas pengulangan yang kemarin. Mungkin paham gak? Dari konsep-konsep ini setelah saya aktivasi nanti, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus Anda jaga agar keenergian ini 21 hari kita sukses. Ada konsep-konsep yang harus dipertahankan. Salah satunya ketujuh cakra kita dan keempat unsur alam ini. Yang kemarin saya jelaskan unsur air, unsur udara, tanah, api. Kenapa unsur udara warna biru dan warna cakra jantung hijau dan juga hijau? Kemarin sudah dijelaskan. Karena udara itu sering bergesekan dengan daunan, sehingga warna energinya pun seperti daun, hijau biru kehijauan. Kenapa solar plexus itu warnanya kuning kemasan? Karena setiap makanan yang kita makan berasal dari tanah. Dan apapun yang Anda makan ternyata, mau Anda orang Jawa, Sumatera, Aceh, luar negeri sekalipun, makanannya berbeda-beda, pasti tainya sama. Warna sama. Kok bisa? Mau orang Australia, pasti BAB-nya seperti itu warnanya. Mau makan sayur setiap hari, mau makan daging setiap hari, pasti hasilnya sama. Kotorannya sama. Kok bisa? Ini nanti ada penjelasannya nanti. Jadi orang Australia makan hamburger merono. Padeng ingin gue lebih impian. Aduh benar. Juga kencingnya pasti sama. Di seluruh dunia sama. Mau minum air terus-menerus,
mau minum susu, warna-warna apapun yang diminum, pasti kencingnya sama warna. Pasti. Ini mungkin selama ini kan tidak pernah kita sadari. Makanya untuk ngetes kesehatan macam-macam, kadang diambil air urinnya. Karena urin manusia di seluruh dunia ini sama. Kandungannya sama. Kok bisa? Inilah yang dinamakan kecerdasan tubuh. Cerdas tubuh kita ini. Makanya dengan kecerdasan ini, kita berharap kita sempurna secara fisikal, hubungan finansial, spiritual. Insya Allah 90%, 99,9% dalam 21 hari. Asal nanti konsep-konsep yang akan saya ajarkan ini dipertahankan minimal selama 21 hari. Yang harus kita jaga nanti ketika saya perbaiki adalah ini, mempertahankan semua warna ini. Ketika nanti saya aktifkan cakra ajnanya, ini yang saya sebutkan tadi, akan mempengaruhi otak kita, cara berpikir kita, mempengaruhi otak kanan, otak kiri. Ini mempengaruhi ketika kita bicara, pembicaraan kita mudah didengar oleh orang. Cakra jantung secara fisik akan mempengaruhi kesehatan jantung kita, jantung, liver, dan sebagainya yang ada di area jantung ini. Dan begitu pun seterusnya. Ini akan mempengaruhi lambung, liver, dan sebagainya. Ini juga sebagainya. Tapi apa hubungannya dengan yang akan saya sampaikan? Ketika ini aktif dan positif dan bagus, cahayanya sudah, putarannya bagus, bercahaya, ini pasti akan mempengaruhi cara kita berpikir. Berpikir hal-hal yang positif tentunya. Begitupun ini, jantung. Ini yang merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita dengar. Pengaruhnya ke jantung. Masalah rasa nanti. Pasti yang kita rasakan dengan apa yang kita dengar dan sebagainya tadi adalah rasa yang enak, yang positif, membuat kita nyaman. Tetapi ketika sudah sebaliknya, katakanlah, perasaan kita, ini juga rasa hati, nanti saya jelaskan satu persatu. Ketika sudah sebaliknya, ketika kita melihat orang baik, kita merasa tidak enak. Melihat orang tidak baik, ketika kita melihat orang, katakanlah gampangnya, ketika kita melihat, mendengar orang yang sedang susah, hati kita ini senang, berarti ini sudah terbalik. Keliru ini sudah. Jadi melihat orang enak, kita susah. Melihat orang susah, kita enak. Ini berarti cakra kita ini mulai kotor berarti sudah. Dari semua filter ini, rasa-rasa itu ternyata ujungnya nanti ke hati. Tetap semua permasalahan itu tetap ujungnya tetap ke ini, ke solar plexus semuanya. Ujung-ujungnya. Apapun itu, pasti pengaruh nanti ke hati ini, ke lambung ini, apapun itu. Mangan gelak ketika kita mendengar berita yang tidak enak, pasti yang sengitek, si berdebar, jantung. Tapi nanti pada akhirnya larinya ke hati yang merasakan lebih dalam lagi. Jadi mun sekut susah, sekut berdebar, akhirnya ke ate lah. Oh, ke ate, harus keren enggak? Ngenes. Karena pun ke ate. Jadi konsepnya semua setelah saya pelajari, larinya ke lambung semua. Ke ini semua. Dari lambung ini larinya ke ini semua. Jadi nanti selama 21 hari itu, Anda pasti tahu apa-apa, oh saya kok begini, oh berarti cakra jantung saya kotor. Oh berarti cakra ajna saya kotor. Oh cakra pusar saya berarti kotor, harus segera diperbaiki. Gampangnya, kalau sudah aktif, salah satu cakra itu sudah positif, pasti mengarah kepada hal-hal yang baik, positif.
Dan ketika ke hal-hal yang sebaliknya, berarti sedang kotor di sana. Ini juga nanti diajarkan cara membersihkan setiap cakra, setiap titik-titik cakranya nanti dari keenergian. Untuk sodakoh macam-macam, mungkin ada yang mau dipertanyakan terkait BAB, minta penjelasan, tapi konsepnya ini di masalah kerejekian. kerezekian. Jadi bagaimana cara mengatasi BAB yang sulit, sekelen, jadi dampak dari kerejekiannya itu seperti apa? Sekelen itu karena memang sudah lama menumpuk, tidak buang air besar. Permasalahannya. Sering. Karena sudah lama sekali. Solusinya adalah perbesar buang air besarnya. Biasanya sodakonya 50.000, 10 kali lipat. Kalau bisa langsung 500. Cara sodakohnya pun harus seperti BAB. Tidak menimbang, tidak mengingat, dan sebagainya. Orang buang air besar ya sudah. Orang buang air besar tidak punya tujuan lain, membuang kotoran. Orang sodakoh jangan punya tujuan, jangan berharap saya sodakoh mudah-mudahan lancar. Berarti Anda masih punya tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, tubuh ini sudah punya kecerdasan yang luar biasa. Sodakoh pun seperti itu. Tidak usah diucapkan agar rezeki saya lancar. Tidak usah. Di Quran sudah jelas kok. Di Quran. Di Quran itu mantra sehat cangkak busiri minggu kemarin ada memang ayatnya di Al-Quran. Kalau mau sehat, sedekah. Kalau banyak hutang katanya harus sedekah. Kan aneh. Sudah ada punya uang, sudah sedekah. Duh, yang cetak di besar, makin sedekah. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, kalau tidak punya uang untuk sedekah, apa? Banyak membuat orang bahagia. Membuat, terutama jangan dulu keluar rumah, keluarga dulu, buat mereka bahagia. Ya kalau punya sesuatu kasih barang macam-macam. Kalau tidak punya sesuatu, rubahlah cara kita memanggil istri, rubahlah cara memanggil anak. Yang kedua tadi, yang saya sampaikan tadi, karena ada yang baru hadir. Kalau pintu rezeki itu di kita mulut, kalau di rumah itu pintu utama ini pintunya. Lumbung rezekinya ini, ruang tamu ini. Bersihkan ruang tamunya, buat serapi mungkin. Seperti kita membersihkan lambung itu. Jadi sampai carkelacor, otaknya retak. Buktikan. Pepada mon, pepada bi senerema orang penting kasar setiap harinya. Ruang tamu kita itu, ogogo. Muncar kelacaran meloloh. Ya saya bilang yang tadi, sudah buktikan. Orang yang menengah ke atas, uangnya yang banyak, lihat ruang tamunya, lihat rumahnya, kamar-kamarnya, pasti selalu tertata rapi. Dan mohon maaf, ketika kita berkunjung ke orang yang, mohon maaf ya, saya menengah ke bawah, bisa dilihat dari rumahnya. Rebot kita ya, tak sempat sinabur. Posar kabur serakan di depan, di luar itu, apalagi di dalam berantakan. Itu menandakan hidup Anda sedang berantakan pasti. Ketika rumah kita berantakan, ini saya teliti ini deh. Sering saya berkunjung ke rumah kiai. Coba guru-guru kita cara menyambut tamu gimana? Luar biasa. Itu termasuk menyambut tamu, menghormati tamu, termasuk BAB juga itu. Ketika beliau memanggil anaknya, istrinya, aduh, ngidingakin kan cek nyaman. Lain bi gulu bimbang kata, wah, kata kewarakan kan kata. Itu menunjukkan hidup kita sebenarnya, menunjukkan rezeki kita seperti itu. Jadi muntah yorak rezeki tak ada. Muntah tegur jentarin ke jauh, tak ada. Answer. Ya itu Pak,
Nah, mungkin Anda sudah lama tidak buang air besar, sehingga sekian. Maka perbanyaklah nanti dengan buang air, dengan keenergian, dan juga dengan yang lainnya, sedekah. Dan juga nanti akan diajari konsep cara menerima. Cara menerima mudah. Secara kendak, tubuh kita ini sudah punya kecerdasan yang luar biasa. Cukup nanti duduk, setelah saya aktifkan, duduk, niat menerima aliran rezeki. Hanya seperti itu. Nanti terasa sudah. Rezeki, energi itu datang. Terasa. Dan juga ketika nanti membuang, muncet abi tabi abi, Pak. Seni kau tegak. Berarti cet abi tak sedekah itu berarti deki. Mun sedekah ngeter deki. Berarti cecek cerak ini beri mulan. Iya. Berarti cecek cerak itu. Tataman sedekah sekali berarti. Mun deki ketika sadar pas teger ngeter. Cerak itu berarti. Ketemu deki cerak lah ya. Konsekuensinya kan kates. Tidak aja tapi tiga.